Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh Golkar itu memberikan dukungan terakhir ini adalah kepada pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala sebagai kader Partai Golkar, dan saya ini ketua DPP Partai Golkar loh, jangan main-main sama saya, pimpinan partai saya ini. Masih di Q&A, sang penyeberang ada Ali Mukhtar Ngabalin, kita undang narasumber berikutnya Syahrul Yassin Limpo. Silakan Bang Syahrul. Assalamualaikum. Selamat datang Bang Syahrul di Q&A. Ya, Terima kasih sudah bergabung Ya. bersama kami. Silakan menempati tempat duduk yang Ya. sudah tersedia. Kenapa Bang Syahrul ada di sini? Karena Bang Syahrul juga menyeberang. Bang Syahrul sekarang bergabung bersama Partai Nasdem setelah sekian lama. Ini satu partai bersama Bang Ali Mukhtar Ngabalin di Partai Golkar. Gimana tanggapannya dulu deh jadi hijrah ke Partai Nasdem? Ya, saya senang, saya bangga, saya kagum karena dari awal memang kualifikasi ilmu yang ada pada Pak Syahrul itu memang tidak boleh mati, harus terus berkembang karena membangun kepentingan yang lebih besar. Dan Nasdem top. Joyce, terima kasih Kang Maman, silakan. Enggak, saya cuma mau melanjutkan Pak Ruhut, Pak Ngabalin. Iya. Ini sama dengan di Twitter, orang bilang begitu Pak Ngabalin diangkat, orang-orang kemudian berkomentar, oh berarti ada tugas khusus dari istana untuk Pak Ali Ngabalin, yaitu menghadapi Fadlison dan Fahri Hamzah. Langsung disebut aja Iya, namanya ya. karena tadi nggak disebut namanya. Dan kemudian terbukti sudah langsung berdebat di televisi. Terlepas benar atau tidak itu penugasan khusus, bagaimana menanggapi dua orang yang dulu sekubu, sekarang berbeda kubu? Ya itulah hebatnya Presiden Jokowi. Iya kan? Memang nyata. Saya harus ada di sana. Kalau ada orang yang mau memfitnah, ada orang yang mau mencaci maki, selama 3 tahun, 4 tahun hampir tidak terdengar. Sementara ada sebuah kenyataan yang telah dilakukan. Tugas saya adalah menyampaikan capaian-capaian pemerintah. Kalau ada orang yang melakukan penyerangan, dia harus bisa berhadapan dengan Ali Pak Jokowi Mukhtar. tidak menyebut nama kan, enggak ya? Hah? Pak Jokowi tidak menyebut nama Fadlizon dan Fahri Hamzah kan, enggak ya? Tidak apa-apa sebetulnya. Karena itu karena Fadlizon dan Fahri Hamzah itu pagi, siang, sore dan malam itu sama. 3 putaran, Ali, Fadlizon, Fahri Hamzah, Ali, Fadlizon, Fahri Hamzah. Sudah jauh-jauh di situ Bang aja. Ali, Yes. abang kan cerita tadi abang ikut rapat kabinet. Saya ingin menyampaikan, bertanya dulu ya sebelum menyampaikan pesan ya. Langsung Agak abang jawab santai ya. aja Andre, supaya Satu, suaranya enak didengar. Satu, apakah Bang Ali ini masuk KSP karena Golkarnya Bang Ali atau karena Bang Ali sebagai ketua Mubalik ya, di mana di saat ini presiden butuh dukungan umat Islam. Itu jawab sebentar Bang, sebelum saya mau bertanya satu lagi. Karena maunya Jokowi dan cintanya Jokowi kepada Ali Mukhtar Ngabalin. Sedap itu. Tapi bukan karena karena Golkar posisinya. atau ketua Mubalik. Berarti kalau itu yang ditangkap pernyataan Bang Ali, berarti Presiden Jokowi menginginkan Ali Mukhtar Ngabalin masuk kepada kelompok istana karena Ali Mukhtar Ngabalin dianggap sebagai representatif umat Islam. Itu yang saya tangkap kalau pernyataan itu. Itu satu ya. Yang kedua Bang, yang kedua ini penting nih Bang, harus abang jawab. Ya, sekarang Bang Ali, ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia menjerit sekarang Bang Ali. Ya, seluruh harga-harga kebutuhan bahan pokok meningkat dan tinggi sehingga daya beli masyarakat melemah. Bang Ali ikut rapat di istana, ya. Mungkin istri Bang Ali sebelum rapat istana juga pesan, Pak, tolong sampaikan ke presiden, kenapa harga-harga cabai, harga-harga daging, harga-harga ayam semakin tinggi. Nah, abang bilang presiden sibuk bekerja, ya. Jokowi 2 periode, ya. Tapi ternyata kenapa realnya masyarakat semakin susah? Itu yang pertama. Yang terakhir Bang. Karena ada pertanyaan hashtag 2019 ganti presiden.
Enggak, Yang saya Andre bicara bikin. soal harga Bang. Harga naik bukan soal tagar 2019 ganti presiden. Tapi Jadi memang harga dia- naik karena hashtag itu. Iya, harga naik. Nah ini susah kalau begini istana bersikap gara-gara hashtag harga naik. Itu satu. Enggak. Saya juga perlu luruskan. Saya Tapi- sebagai orang media, itu Iya. tugas saya salah satunya adalah fact checking. Menelusuri kebenaran fakta. Oke. Apa iya seluruh barang-barang naik? Apa iya seluruh... Bang Saya Kohar, udah catat, saya Bang ini ke Kohar. pasar. Lalu Pasar. Bang Betul, Ruhut, betul, Mas Bang Yusri, Ruhut. betul. Bang Ruhut, apakah Bang Ruhut nggak takut Pak Jokowi akan kalah 2019? Karena Bang Ali ini akrab dengan kekalahan Bang Ruhut. Enggak, saya enggak takut. Saya bangga Ngabalin bergabung dengan kami. Amin. Dan Pak Jokowi juga bisa tidur nyenyak. Dan tolong, saya ingin luruskan ini kalau bicara ekonomi. Sekarang krisis ekonomi dunia. Jadi jangan hanya bilang Indonesia. Di mana saja naik kok. Tapi yang tegas saya katakan, Pak Jokowi sudah kerja keras melayani rakyat Indonesia. Kalau Pak Ali Terima kasih. bagaimana? Mungkin Pak Syahrul Yassin Limpo juga boleh menjawab loh. Ini kalau Iya. tadi pertanyaan Bang Andre. Saya mau tanya satu dulu ke Pak Ali dulu sebentar. Iya, tunggu sebentar Bang. Satu aja, satu. Tunggu sebentar, kita harus kasih kesempatan ke Pak Syahrul. Pak Syahrul, silakan. Jadi kalau tadi kritikannya ke pemerintahan sekarang harga-harganya naik dan bisa kalah nih katanya nanti di 2019. Seperti saya katakan, saya orang praktisi, saya birokrat. Saya mulai dari lurah, camat, bupati, sekwilda, dan wagub, kemudian saya gubernur 2 periode. Apa yang ingin saya bahasakan bahwa saya tidak biasa terlalu berbahasa basi secara politik, walaupun saya juga dalam pendekatan-pendekatan yang ada, 5 periode jadi politisi, karena saya kepala daerah. Tetapi dalam kenyataan yang ada memang, pada pendekatan-pendekatan yang ada selalu aja ada 3 hal yang selalu harus bisa berbicara bersamaan. Pendekatan ideologi, tentu saja untuk kepentingan rakyat dan bangsa dan umumnya kita sama. Ada saat-saat kita harus beroposisi, memberikan kritik yang tegas, jelas, tetapi ada saat-saat kita harus membela kebenaran-kebenaran yang secara hakiki memang tergambar di depan kita. Yang kedua memang ada realita-realita kehidupan. Katakanlah harga yang kita hadapi dalam sebuah momentum. Bagi pemerintahan ada hal-hal yang memang dipersiapkan untuk menghadapi critical point atau momen-momen kritik yang ada. Katakanlah menghadapi Lebaran, menghadapi Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan. Ada saat-saat di mana memang di sinilah pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang kadang-kadang masyarakat umum dan polisi itu tidak tahu apa yang harus dipersiapkan. Dan di sini yang tidak boleh kalah memang pemerintah untuk mempersiapkan minimal bahan-bahan kebutuhan dasar masyarakat untuk mempertahankan sebuah momentum. Ini masalah realita yang dihadapi berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan. Saya kira secara mendunia memang ada suasana yang sekarang ini bereskalasi secara ekonomi. Dan itu juga tercermin pada semua negara, tidak hanya Indonesia. Dan disinilah posisi-posisi yang harus kita katakan kita harus sama-sama menghadapi. Karena ini bukan hanya persoalan dalam negeri, ini persoalan global. Dan tentu saja yang ketiga adalah bagaimana kekompakan, romantisme bernasionalisme, romantisme beroposisi, romantisme berbangsa yang berbineka itu mampu menjadi kekuatan-kekuatan yang walaupun dinamikanya ada tetapi tetap kita jaga kebersamaan atas nama kebinekaan, atas nama bangsa. Oke, Fikri silakan. Assalamualaikum. Anu mau nanya Mami Ali nih. Kita karena Ami, paten. kita manggilnya Ami nih. Paten lah. Agak mundur dikit Mi. Tadi waktu yang video Ane lihat kan, antum yang di awal 2014 kalau nggak salah Ya. tadi akan menjadi pengawas Jokowi dan Yusuf Kala. Nah kita ini sebagai jamaah ini di belakang aman. Ada perwakilan yang wakilin. Betul. Nah sekarang Ami ada di dalam nih. Ini kita mau percaya sama siapa lagi supaya tenang Mi? Andre Sono, Pertanyaannya Andre. Sono Andre. apakah Ami masih ada di posisi yang sama Mi? Bisa dipercaya sama kita sebagai rakyat, Bo? Bisa sama Apa jaminannya dan dari mana kita bisa lihat nih? sama persaudaraan 212 yang sudah mengajukan calon presiden dan persyaratan-persyaratannya. Ane di dalam nih, ane dalam istana. Kapan ente berteriak, anak pasang kuping. Tuk, mainkan. Nanti anak kawal di sini. No problem. Sawah, insya Allah deh kalau kayak gini deh. Terjawab ya. Nih, Oke, boleh nggak tanya ini agak pendek
Tapi kalau boleh dijawab dua-dua narasumber boleh ya? Boleh, tapi pertanyaannya saja dijawabnya setelah segmen segmen berikutnya. Pertanyaannya adalah? Pertanyaannya apa definisi kutu loncat partai bagi kedua narasumber? Baik, kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Q&A. Dipersembahkan oleh